Oke, sekarang kita lanjut lagi ke section B. Section B ini soalnya udah esai. Totalnya ada 5 pertanyaan di sini. Masing-masing pertanyaan 12 poin. Jadi masing-masing pertanyaan poinnya sama. Kita akan coba langsung dari nomor 21. Koko kerjanya di bagian atas ini ya, supaya ada cukup space. Nomor 21 soalnya bilang, show that the polynomial f of x equal to. Tulis dulu 21 bagian pertama. F of x equals to x fourth minus 3x cubed minus 6x square plus 8x. Dia bilang buktikan bahwa polinomial tersebut is exactly divisible by x minus 1. Bisa dibagi dengan x kurang 1. Bisa dibagi artinya sisanya nanti 0. Jadi Koko pakai remainder theorem aja. Remainder theorem bilang ketika suatu polinomial dibagi dengan x minus 1, sisanya pasti f of 1. R itu remainder ya. 1 kurang 3 kurang 6 plus 8. Kalau kita hitung hasilnya 0. Tulis keterangan. Jangan langsung tulis proven ya. Since the remainder is 0, so f of x is divisible by x minus 1. Terbukti. Kemudian lanjutan pertanyaannya, carilah semua faktor dari f of x. Kita akan faktorin sekarang f of x kita. Kalian bisa lihat semuanya ada, setiap term ada x, Koko boleh keluarin x. Sisanya adalah x pangkat 3 kurang 3x kuadrat min 6x plus 8. Nah, kemudian x minus 1 itu juga faktornya. Jadi, bentuk itu pasti bisa dibagi dengan x min 1. Koko akan cari hasil baginya menggunakan metode Horner atau Horner methods. Koko tulis di sini aja. Pakai Horner methods ya untuk cari hasil baginya. 1 min 3 min 6 dan 8. Dan 8 dibagi dengan x sama dengan 1. 1, 1, min 2. Min 2, min 8, min 8, 0. Nah, inilah hasil baginya. Jadi, kalau tadi start dari x cube, maka hasil baginya start dari x square. x1 dan x. Jadi Koko sudah tahu bentuk x pangkat 3 bla 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 itu pasti bisa disimplify lagi menjadi x minus 1, sisanya x square minus 2x minus 8. X square minus 2x minus 2x maksudnya minus 8. Factorize lagi kuadratiknya kita udah bisa. X minus 4, x plus 2. Nah, itulah semua faktor. Pertanyaan berikutnya, find all vector of f of x. Inilah dia. Kemudian solve the equation. Kita tinggal cari ketika f of x-nya 0. Jadi tinggal equate sama 0. X minus 1, x minus 4, x plus 2. Kita akan dapat 4 buah nilai x. Yang pertama x-nya 0, yang kedua x-nya 1, x-nya 4, x-nya minus 2. Nah, itulah jawaban kita untuk 21 yang A. 21 yang B, find the range of values of K. Carilah rentang nilai K. Supaya garis tersebut
intersect the curve, memotong kurva tersebut at two distinct point, di dua titik yang berbeda. Karena dia berpotongan, Koko boleh samain atau substitusikan bentuknya dulu. Nanti setelah disubstitusikan, kita baru lihat hasilnya apa. Harusnya hasilnya persamaan kuadrat. Karena dia bilang berpotongan di dua titik. Jadi dari persamaan garis 4x equals to k minus 2y, Koko bisa cari y-nya. Jadi y-nya itu adalah 4x over k minus 2. Nah, itu yang disubstitusikan ke persamaan kurva. Persamaan kurva kita xy equals to 2 minus x. Substitusikan y-nya. X times y 4x over k minus 2 equals to 2 minus x. Nah, simplify bentuknya, kaliin semua dengan k minus 2. Semuanya dikali k minus 2. Koko akan dapat, langsung ya. 4x square equals to 2 minus x k minus 2. Kemudian disimplify. Kalian akan dapat 4x square equals to 2k. 2k minus 4 minus kx minus 2x plus 2x. Cek ulang sebentar. 4x square equals to 2k minus 4 minus kx plus 2x. Pindahin semuanya ke sebelah kiri, equalin sama 0. Jadi 4x square, Koko langsung difaktorin, plus k minus 2x plus 4 minus 2k equal to 0. Nah, ketemunya persamaan kuadrat. Karena dia bilang ada dua titik potong, maka diskriminannya more than 0. B square, Koko juga langsung karena space-nya terbatas. K square minus 4k plus 4 minus 4 times A, 16 times C. 4 minus 2k more than 0. Disimplify sedikit. K square minus 4k min 16 kali min 2. 16 kali 2, 32, 32 kurang 4, 28 ya. Kalian simplify aja seperti biasa ya, kaliin satu-satu, kemudian sederhanain. K square plus 28k 16 kali 4, 64. 64 dikurang 4, 60. Min 60 more than 0. Difaktorin. Pemfaktorannya nanti dapatnya 2 sama 30. Jadi K plus 30 K minus 2 more than 0. Kita punya dua critical value, yaitu negative 30 sama 2. Bikin garis bilangan karena inequality. Negative 30 sama 2. Cek tandanya. Kalau Koko cek dia punya tanda, ini minus, di sana plus, di sana plus. Yang kita ambil adalah yang positif, karena more than 0. Therefore, K-nya less than negative 30 or K more than 20. Itu jawaban kita untuk nomor 21 yang B. Nomor 21 yang B. Koko lanjut ke nomor 22.
Nomor 22 dia bilang differentiate x square ln x with respect to x. Carilah turunan dari x square ln x. Kita ke sini aja. Koko misalin dulu, ini nomor 22 yang B ya. Y equals to x square ln x. Sekarang kita akan turunkan. X square ln x benar ya. Kita akan turunkan, cari dy dx-nya. Dy dx-nya adalah, karena perkalian pakai product rule, u aksen times v plus u v aksen. Turunan dari ln x adalah 1 over x. Kemudian simplify. Dy dx-nya kita akan dapat 2x ln x plus x. Itulah dia. Hence, evaluate integration dari x ln x dx. Kemudian, carilah turunan dari x ln x dx. Upper limitnya 3, lower limitnya 1. Pertanyaan berikutnya. Integration dari x ln x dx. Itu apa? Nah, ini ada hubungannya dengan soal kita sebelumnya. Soal sebelumnya kita sudah turunkan. Turunan dari x kuadrat ln x itu adalah 2x ln x plus x. Sehingga kalau Koko ubah sedikit bentuk yang atas, Koko bisa dapat dy dx minus x itu adalah 2x ln x. Berarti x ln x boleh diubah jadi setengah kali expression itu. Jadi ini Koko boleh ubah jadi kayak gini. X ln x itu adalah setengah kali expression dari dy dx minus x. Setengah kali dy dx minus x dx. Nah, setengahnya kita kedepanin aja. Setengahnya Koko tulis ke depan. Setengah 1 sampai 3 dy dx minus x dx. Sekarang kita akan integralin. Integral dari turunan pertama, dy dx itu turunan pertama ya. Integral dari turunan pertama itu adalah fungsi itu sendiri. Jadi seolah-olah kita turunin, suatu fungsi kita turunin, kemudian kita integralkan. Integralkan itu kan kita naikkan. Jadi integral dari dy dx itu adalah y. Y itu apa? Koko sudah misalin tadi di atas. Y itu adalah x square ln x. Jadi setengah, mungkin Koko langsung aja ya. X square ln x. Dikurang integral dari x. Integral dari x adalah setengah x kuadrat. Limitnya dari 1 sampai 3. Nah, cukup substitusikan upper limit dikurang lower limit, kita akan dapat final answer-nya. Setengah 3 kuadrat 9 ln 3 kurang setengah kali 3 kuadrat 9 per 2 minus lower limit. Lower limitnya adalah 1 kuadrat 1 ln 1. 1 ln 1 minus, ketemu minus jadi plus, Koko langsung ya ini. Setengah. Nah, ketemu hasilnya. Ln 1 itu 0. Jadi Koko akan dapat 9 per 2 ln 3. 9 per 2 tambah setengah min 9 per 2 tambah setengah itu adalah min 4. Min 4 kali setengah min 2. Nah, itulah hasil integral kita untuk soal nomor 22 yang B. B bagian pertama ya ini. Iya. Oh, 22A. Ini belum B, 22A. Nah,
Lanjut, 22B, carilah luas daerah yang dibatasi oleh kurva tersebut. Kita punya dua kurva, x kuadrat min 8x plus 13 dan min 7 plus 6x min x kuadrat. Carilah luasnya. Pertama udah pasti kita harus cari perbatasannya dulu atau perpotongannya. Koko akan cari perpotongannya dulu. Nanti setelah itu kita tinggal integralkan untuk mencari area. Kalian boleh sketch untuk mempermudah bayangin kasusnya ya. Tapi karena fungsinya cukup sederhana, nggak aneh-aneh, mungkin Koko bisa langsung cari dia punya titik potong. Koko cari titik potongnya mungkin di sini aja. X kuadrat min 8x plus 13 sama dengan min 7 plus 6x minus x square. Pindah ruasin ke kiri semua. 2x square minus 14x minus atau plus 20 equal to 0. Dari situ kita bisa dapat nilai x-nya. Faktorin, kemudian kita akan langsung ketemu nilai x-nya. Atau kalian kalkulatorin ya. Koko pakai kalkulator. Jadi bisa langsung ketemu x-nya 5 dan x-nya 2. X-nya 2 or x-nya 5. Nah, setelah kita dapat perpotongannya di 2 dan 5, sekarang kita akan integralin untuk menghitung area. Nggak perlu bingung atau pusing ya untuk hitung area antar dua kurva. Jadi kalian mungkin akan ragu-ragu tentukan yang mana kurang yang mana atas kurang yang mana yang bawah. Nah, tapi nggak usah terlalu bingung, cukup anggap aja misalnya kurva pertama atas, kurva kedua bawah, anggap aja seperti itu. Nanti kalau hasilnya negatif terakhirnya, berarti ya anggapan kita salah. Kalian tinggal positifkan jawabannya. Jadi misalnya ya, Koko nggak mau pusingin yang mana atas, yang mana bawah. Koko akan langsung aja integralin seperti yang Koko bilang. Jadi bagian B. Integral dari saat 2 sampai 5. Koko langsung menganggap kurva pertama itu atas. Walaupun mungkin sebenarnya kalian bisa lihat yang mana atas, yang mana bawah dengan membayangkan gambarnya. Tapi anggap aja Koko nggak tahu. Koko langsung anggap x kuadrat min 8x plus 13 itu di atas. Plus 13 dikurang kurva kedua. Min 7 plus 6x min x kuadrat dx. Sekarang kita sederhanain dulu sebelum nanti diintegralkan. X kuadrat min x kuadrat. Kita dapat 2x kuadrat min 8x min 6x min 14x. Kemudian 13 min 7 plus 20 dx. Nah, integralin aja kayak biasa. 2 per 3 x pangkat 3 dikurang 14 per 2 x kuadrat plus 20x. Upper limitnya 5, lower limitnya 2. Substitusikan 5 dikurang substitusikan 2. Jadi pertama kita substitusikan 5. Ini Koko langsung kalkulator aja ya. 5 pangkat 3 kali 2 per 3 dikurang 7 kali 25 ditambah 20 kali 5. Kalau Koko hitung, Koko dapat 25 per 3. Ini batas atasnya. Dikurang batas bawah. Sekarang masukin x-nya 2. 2 per 3 kali 8 kurang 7 kali 4 tambah 20 kali 2. Koko dapat 52 per 3. Nah, ini kalau dikurangin, kita dapatnya negatif. Min 9 dapatnya. Berarti apa? Asumsi atas dan bawah Koko tadi terbalik. Nah, tapi kita nggak perlu kerjain ulang. Langsung aja di bawahnya state. So, area equals to 9 square unit. Itulah jawaban kita.
Nah, ini pembahasan soal nomor 22 yang B. 22 soal yang B. Tentang integration. Aku lanjut ke soal nomor 23. Soal nomor 23 bilang, suku ke-11 dari suatu arithmetic progression itu adalah 24. Koko tulis infonya di sini, suku ke-11 itu 24. U11 itu adalah 24. The sum of the first 11 terms itu adalah 99. S11 itu adalah 99. Find the first term, the common difference, and an expression for the nth term in its simplest form. Ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama, carilah suku pertamanya. S11 formulanya adalah n/2, suku pertama ditambah suku terakhir. S11-nya adalah 99. 99 sama 11 sisa 9 di sana, 2-nya cross multiply ke kanan dapatnya 18. A plus 24 equals to 18. A-nya kita dapat 18 kurang 24 min 6. Ini suku pertamanya. Kemudian pertanyaan kedua, carilah common difference. Kita udah tahu U11 24. U11 ini adalah A plus 11 min 1 kali D. Common difference. U11-nya adalah 24, A-nya adalah min 6 tambah 10D. Dari sini D-nya kita bisa ketahuan. 33, D-nya 3. Pertanyaan terakhir, carilah expression for the n term. Jadi kita mau cari UN sekarang. N term itu UN dalam bentuk yang paling sederhana. Kok lanjut ke sini aja ya, kita kecil-kecil sedikit tulisnya di sebelah sini. UN formulanya adalah A plus N min 1 kali D. A-nya adalah min 6 plus N min 1 kali D-nya adalah 3. Sederhanain karena dia bilang simplest form. Min 6 plus 3N min 3. Kalau Koko sederhanain, Koko dapat 3N min 9. Itulah UN-nya. Ini pertanyaan nomor 23 yang A. 23 yang B, solve the following equation. Kita mau cari solusinya. Ini Koko terpaksa lanjut ke bawah sini. 23B poin pertama. Kita tulis dulu soalnya ya. 23B poin pertama. 23B poin pertama. Carilah solusi dari persamaan EX equals to 4E minus X plus 3. Nah, kita mau cari solusinya. Semuanya Koko akan kaliin E pangkat X dulu, supaya E pangkat min X itu bentuk fractionnya hilang. Jadi kaliin E pangkat X. Kita akan dapat EX square equals to 4 plus 3 EX. Pindah ruasin ke sebelah kiri semua, kita akan dapat quadratic equation. EX square minus 3 EX minus 4 equal to 0. Nah, ini bisa difaktorin. EX minus 4 EX plus 1 equal to 0. Kita akan dapat EX equals to 4, EX equals to negative 1. EX, E power X equals to negative 1 ini nggak mungkin.
I itu bilangannya positif, 2,7 sekian. 2,7 sekian pangkat berapapun nggak mungkin negatif. Jadi bagian ini Koko akan rejected. Ix equals to 4 kita bisa cari. Tambahin len. Len itu logaritma berbasis E. Len Ix equals to len 4. Pangkat boleh kali ke depan, sifat logaritma. Len I equals to len 4. Len I ini 1. Kita dapat X-nya len 4. Pertanyaan berikutnya. Log 5 X min 1 yang II log 5 X min 1 log 5 2X min 5 log 5 2X min 5 plus log 5 2X min 5 log 5 2 sama dengan 1 equals to 1. Nah, cari solusinya. Caranya sama. Logaritma itu kalau tambah boleh diubah menjadi kali karena basisnya udah sama. Jadi Koko boleh tulis log 5 X minus 1 2X minus 5 equals to 1. Ubah log menjadi eksponen supaya lognya bisa hilang. Jadi di sini X minus 1 2X minus 5 equals to 5 pangkat 1. 2X square minus 5 minus 2. Kok langsung ya, minus 7X plus 5 equals to 5. 2X square minus 7X equals to 0. Faktorin X 2X minus 7 equals to 0. X-nya kita dapat 0. X-nya yang kedua kita dapat 7/2. Nah, hati-hati. Logaritma hanya bisa dihitung atau hanya bisa terpenuhi kalau fungsi yang dilogkan lebih besar dari 0. Jadi waktu kalian masukin X-nya 0 ke sini, ke atas ini, 0 min 1 itu min 1. Log 5 min 1 itu tidak terdefinisi. Artinya 0 ini harus kita rejected. Ini bukan jawaban kita. Karena saat X-nya 0, fungsi logaritma kita tidak terdefinisi. Tapi saat X-nya 7/2 itu boleh. 7/2 itu 3,5. 3,5 min 1 masih positif. 3,5 kali 2, 7 kurang 5 masih positif juga. Jadi ini jawabannya. Nah, ini soal ke-23. B, bagian kedua. Next, kita lanjut lagi ke soal nomor 24. 24 ini tentang trigonometri. Pertanyaannya sederhana, dia bilang carilah semua sudut antara 0 sampai 360 inklusif. Jadi 0 sampai 360-nya itu boleh termasuk jadi jawaban kita. Which satisfy the equation yang pertama. Aku jawab yang A dulu. Yang A, tan 2x minus 60. Tan 2x minus 60 degree equals to cot 60. Cot itu adalah sepertan ya. Jadi kita hitung dulu aja cot 60 atau 1 per tan 60-nya berapa. Kalau Koko hitung 1 per tan 60 itu akar 3/3. Sepertiga akar 3. Ini ada bracket harusnya. Nah, berarti 2x min 60 derajat itu adalah tan inverse sepertiga akar 3. Tan inverse sepertiga akar 3. Kalkulatorin lagi, tan inverse sepertiga akar 3 itu 30 derajat. Nah, yang kalian perlu ingat adalah
tan itu bisa bernilai positif di kuadran 1 dan kuadran 3. Yang Koko dapat itu baru kuadran 1, 30 derajat dari kalkulator. Jadi kalau Koko tulis ya, 2x min 60 derajat sama dengan 30 derajat. Ini kuadran satunya doang. Kuadran 3-nya kita bisa dapat dengan menambahkan 180 ke sini, ke 30 derajat. Jadi bentuk umumnya adalah 30 ditambah 180 derajat kali K. Nanti kita bisa cari nilai X-nya berapa untuk beberapa nilai K. 2X-nya, kalau Koko tulis 90 derajat plus 180 derajat K, maka X-nya adalah dibagi 2 semua ya. 45 ditambah 90 derajat kali K. Nah, itulah nilai X-nya secara general. Sekarang kalau mau cari sudutnya berapa degree, substitusikan nilai K. Jadi, ketika K-nya 0, X-nya 45 degree. K-nya 1, X-nya 135. K-nya 2, substitusikan terus sampai seluruh sudut kita dapat di antara 0 sampai 360. 180 tambah 45. Koko dapat 225. 225 degree. Kemudian kalau K-nya 3, kita dapat 90 kali 3, 270, 315. 315 degree. Nah, K-nya 4 sudah pasti di luar dari range yang dia minta. Dia bilang sampai 360 aja. Jadi jawaban kita berhenti sampai di sini. Cukup ini aja. Itu nomor yang A. Yang B, soalnya bilang 2 cos 2y plus 3 sin y equals to 1. Yang B, 2 cos 2y plus 3 sin y equals to 1. Angle-nya berbeda, satu sin y, satu lagi cos 2y. Jadi cos 2y-nya kita harus ubah in terms of sin, dan angle-nya harus y. Pakai identity dari double angle, cos itu bisa diubah menjadi 1 min 2 sin square y plus 3 sin y minus 1-nya ke kiriin equal to 0. Nanti kita dapat quadratic equation dari sini. Koko simplify dan atur posisinya ya. Jadi 2 kali min 2 min 4 sin square y terus plus 3 sin y terus 2 minus 1 plus 1 equal to 0. Dari persamaan kuadrat ini kita bisa dapat value of sin y. Sin y-nya adalah, kalau Koko pakai kalkulator, yang pertama sin y-nya 1, yang kedua adalah negatif 1/4. Jadi sin y equals to 1 atau sin y equals to negatif 1/4. Sin y equals to 1, y-nya kita bisa dapat nanti. Y-nya itu adalah 90 degree sin inverse ya. Sin inverse 1 itu 90. Satu lagi ada di kuadran kedua berarti nggak bisa 90 juga dapatnya. Jadi cuma satu value, yaitu 90 degree. Kemudian sin y equals to minus 1/4, ini ada di kuadran 3 dan kuadran 4. Jadi ada dua jawaban di sini. Kalkulatorin dulu sin inverse 1/4. Kalian dapat basic angle-nya 14.5 degree. Ini Koko tulis dulu ya. Basic angle-nya 14.5 degree. Nah, karena ada di kuadran 3, maka y-nya adalah 180 tambah basic angle.
180 tambah 14,5. Kita dapat 194,5. Ini kuadran 3-nya. Yang di kuadran 4-nya 360 dikurang basic angle. 345,5 degree. 345.5 degree. Nah, itu soal kita yang B. Ada 3 jawaban. 1, 2, dan 3. Ini 3 nomor berapa ya? 24B. Satu lagi 24C untuk number 24. 3 cot Z minus 4 cos Z. 3 cot Z (24C) ya. 24 yang C. 3 cot Z minus 4 cos Z. 3 cot Z minus 4 cos Z equals to 0. 24C equals to 0. Berapa nilai Z-nya? Cot itu cos over sin. Jadi kita bisa tulis 3 cos Z over sin Z minus 4 cos Z equals to 0. Factorize cos Z-nya. Cos Z 3 over sin Z minus 4 equals to 0. Kita dapat 2 possibility. Yang pertama, cos Z equals to 0. Yang kedua, 3 over sin Z equals to 4. Nah, cos Z equal to 0. Ini mungkin kalian bisa hafalin ya, atau udah hafal. Cos Z equal to 0 itu adalah 90 degree, kuadran satunya. Kemudian kuadran terakhirnya adalah 270 derajat. Jadi ada 2 jawaban, yaitu 90 sama 270, 270. Sekarang bagian kedua, sin Z-nya 3 over 4. Sin Z equals to 3 over 4. Maka Z-nya adalah sama, cari dulu basic angle-nya, sin inverse 3 over 4. Basic angle-nya 48,6 degree. Sin positif itu ada di 2 kuadran, yaitu kuadran pertama. Kuadran pertama berarti ya 48,6. Dan kuadran kedua. Kuadran kedua itu 180 minus basic angle. 180 minus basic angle, yaitu 131.4 degree. 131.4 degree. Ada 4 jawaban lagi di sana. Nah, ini untuk soal 24C. Lanjut lagi, 25 dan 26. Jadi dia kasih 6 pertanyaan ya, tapi kita cukup pilih 5. Itu untuk NUS. Tapi Koko akan kerjain semuanya karena ini jadi bahan latihan buat kita. 25A. Find the coefficient of x to the power of 5 in the expansion of itu. Kita mau cari coefficient of x to the power of 5. X to the power of 5 kita bisa dapat dengan cara cari dulu koefisien of x4 and x5 dari bentuk yang ada pangkat 7-nya. Kenapa x4 kita harus cari? Karena nanti waktu kita distributif dengan bentuk yang pertama, di sini ada 2x. 2x dikali x4, kalian akan dapat x5. Kita masih butuhkan itu. Jadi, Koko akan fokus cari x4 sama x5 dulu ya.
dari bentuk yang kedua. Bikin dulu dia punya general term. General termnya adalah 7CR 1 7 minus R X over 3 to the power of R. Untuk cari X4, R-nya berarti 4. When R equals to 4, kita akan dapat 7C4 X over 3 to the power of 4. Ini kita akan dapat hasilnya 7C4 divided by 3 to the power of 4. 35 per 81. 35 per 81 X4. Sekarang cari X5. Berarti R-nya equals to 5. When R equals to 5, 7C5 X over 3 to the power of 5. Ini kalau dihitung lagi, 7C5 1 over 3 to the power of 5. 7 per 81 X5. Nah, kita udah dapat X4 sama X5. Balik lagi ke soalnya, kita mau cari coefficient of X to the power of 5 dari expansion ini. Bentuk yang kedua, binomial expansion yang kedua, nggak perlu di-expand semua, cukup tulis yang kita perlukan. Yang kita perlukan adalah 35 per 81 X4, 7 per 81 X5. Bla bla bla, kita nggak perlu. Hasil perkalian yang menghasilkan X pangkat 5, kalian bisa lihat. 1 sama 7 per 81, min 2 sama 35 per 81. Jadi kok langsung aja, coefficient of X5 is 1 7 over 81 minus 2 35 over 81. Kalau dihitung, kita akan dapat 781 minus 70 81. Min 7 per 9. Inilah jawaban kita. Oke, next nomor 25 yang B. Find the coefficient of X negative 12 in the expansion of itu. Kita mau cari X pangkat min 12. Caranya sama. Bikin dulu general termnya. 24 ya. 24 CR X cube to the power of 24 minus R minus 1 over X power R. Simplify dulu. 24 CR X to the power of 24 kali 3 72 kurang 3R minus 1R X minus R. Simplify lebih jauh. 24 CR X nya jadi 72 minus 4R ya. 72 minus 4R minus 1 to the power of R. Nah, itu bentuk sederhana kita. Kita pengen cari X pangkat min 12. Berarti expression pangkat ini 4R harus sama dengan min 12. Berarti 4R-nya 84. R-nya 84 bagi 4, 21. Tinggal substitute aja. When R equals to 21. Space-nya udah habis. Koko lanjut di sini aja ya sedikit. When R equals to 21, kita akan dapat 24C21. X-nya pasti pangkat negatif 12 minus 1 pangkat 21. Nah, kalau dihitung kalian akan dapat 24C21.
negatif 2024. X pangkat min 12. Jadi koefisiennya adalah min 2024. Nah, ini soal nomor 25. Next, kita lanjut ke soal nomor 26. Ini soal terakhir kita. Soal nomor 26, soalnya kasih kita info, sebuah kurva dinyatakan dalam bentuk parameter. X itu adalah 2T min 3 kuadrat. X-nya 26 yang A ya. 26A. X-nya dia tulis atau dia nyatakan dalam bentuk 2T minus 3 square. Sedangkan Y-nya adalah 3T minus 7. Kemudian, at the point P on the curve, the value of parameter T is 2. Jadi kita bisa dapat poin P. Aku tulis dulu, poin P itu ketika T-nya 2. Jadi T-nya kalian ganti 2 aja. 2 kali 2, 4, kurang 3, 1, pangkat 2, 1. X-nya 1, Y-nya 2 kali 3, 6, kurang 7, min 1. Itulah poin P. The tangent at P meet the X and Y axis at point Q and R. The tangent at P, garis singgung di titik P. Jadi sekarang Koko akan cari dulu tangentnya. Cara cari tangent kita perlu gradient. Cara dapat gradient bisa dari dy dx. Jadi gradient itu adalah dy dx. Dy dx kita bisa dapat dari dy dt over dx dt. Dy dt tinggal differentiate y with respect to t. 3t kurang 7 kalau diturunin 3. Dx dt kalau diturunin pangkat kali ke depan, pangkat kurang 1 kali turunan dalam. Nah, kemudian substitusikan nilai t-nya untuk dapat gradient. Gradientnya adalah di titik P. Titik P itu parameternya 2. Jadi Koko tulisnya gini aja. When T equals to 2, kita dapat gradient. Kalkulatorin aja ya, karena ini panjang. 3 dibagi 2 kali 2 kali 2 kali 2, 4 kali 1. Oke. 3/4 itu gradientnya. Setelah dapat gradient, kita bisa cari tangent. Y equals to y minus y1. Kok langsung aja ya. Y minus y1 equals to m x minus x1. Y plus 1. Y1-nya adalah min 1 koordinatnya. M 3/4. X minus x1-nya adalah 1. Nah, dari sini kalian bisa ketemu y equals to 3/4x minus 3/4 minus 1 minus 7/4. Inilah equation of tangent. Min 3/4 min 1 ya, min 7/4 ya. Pertanyaan dia adalah garis singgung ini meet the x-axis and y-axis at Q and R. Carilah koordinatnya. Kalau kita udah tahu tangentnya udah gampang. Meet x-axis at Q, berarti x-intercept-nya kita bisa dapat ketika y-nya 0. 0 sama dengan 3/4x min 7/4. X-nya kita bisa dapat, yaitu 7/3. Inilah Q. Jadi Q itu adalah 7/3 sama 0. Kemudian y-intercept-nya kita bisa dapat ketika x-nya yang 0. Maka y-nya adalah 0 minus 7/4. Kita dapat y-nya minus 7/4, therefore itulah R. X-nya 0, y-nya minus 7/4.
Terakhir 26 yang B. Space Koko udah makin habis. Kita kesini aja ya. 26B. Soalnya bilang, the equation of the curve in terms of parameter theta, sama seperti yang atas, tapi sekarang parameternya theta, are given by x-nya sec plus tan, x equals to secant theta plus tan theta, sedangkan y-nya sec theta minus 2 tan theta. Y is equal to sec theta minus 2 tan theta. Secant theta minus 2 tan theta. Sec theta plus tan theta. Oke. Express sec theta and tan theta in terms of x and y, dia bilang. Jadi, tuliskan secant theta dan tan theta dalam x dan y. Jadi seolah-olah dia bilang secant theta itu apa sih in terms of x sama y gitu. Karena kita mau cari secant theta, Koko akan eliminasi tan theta-nya. Jadi semuanya kita kaliin 2 x-nya. Tulisnya gini aja. Kaliin 2. Eliminasi tan-nya ya. Tujuannya Koko mau eliminasi tan. 2x equals to 2 sec theta plus 2 tan theta. Kemudian kita tambahin expression-nya. Kita akan dapat y plus 2x equals to 3 secant theta. Ini ditambah. Dengan kata lain, secant theta-nya kita dapat 1 over 3 2x plus y. Secant theta in terms of x and y. Sekarang yang kedua, kita mau cari tan theta. Tan theta in terms of x and y. Caranya sama, sekarang yang dieliminasi adalah secant-nya. Koko tulisnya ke sana aja sekarang. Secant-nya koefisiennya udah sama. Jadi bisa langsung dieliminasi nanti. Secant theta kurang 2 tan theta. Kita kurangin. Kita dapat x minus y equals to secant-nya habis 3 tan theta. Therefore, tan theta-nya kita ketemu. 1 over 3 x minus y. Nah, inilah tan theta. Kemudian lanjutan pertanyaannya, hence, obtain in simplified form, carilah dalam bentuk yang sudah sederhana, the Cartesian equation of the curve. Cartesian equation itu adalah persamaan yang hanya memiliki variabel x dan y. Nggak boleh ada lagi variabel theta. Jadi dari sini Koko akan cari Cartesian equation-nya apa. Ingat-ingat identitas secant sama tangen. Identitas trigonometrinya adalah 1 plus tan kuadrat theta. 1 plus tan kuadrat adalah secant kuadrat. Jadi tannya Koko kuadratin. 1 tambah 1/3 kuadrat 1/9 x minus y square equals to sec square 1 over 9 2x plus y square. Kaliin 9 semua supaya dia punya fraction hilang. Kemudian kita buka kuadratnya. 9 tambah, kita kuadratin ya, x square minus 2xy plus y square equals to 4x square plus 4xy plus y square. Y square-nya boleh dibuang. Nah, setelah y square-nya kita buang, kita dapat equation-nya. 0 sama dengan 4x square, 3x square plus 6xy plus 9, minus 9.
Nah, inilah persamaannya. Atau, untuk lebih baik, persamaan Kartesian itu biasanya y equals to. Jadi, Koko akan bikin lebih jauh penyederhanaannya. 6xy equals to 9 minus 3x square. Maka y itu adalah 9 minus 3x square over 6x. Kalau mau dibikin lebih baik atau lebih rapi, inilah jawaban kita. 6x minus 3x square over 6x. Yaitu y-nya 3 over 2x minus x over 2. Inilah Cartesian equation dari parametric equation kita yang tadi. Oke, nah ini nomor terakhir dari pembahasan Koko tentang AO Level Mathematics dari sampel papernya NUS tahun 2014 ya tadi. Nah, kalau ada pertanyaan atau masukan atau saran, silakan kasih tahu Koko ya, infoin ke Koko. Kemudian kalau ada jawaban-jawaban yang salah atau keliru atau Koko nggak teliti, juga tolong infoin ke Koko. Thank you banget yang udah nonton video ini. Next, kita akan coba atau Koko akan coba bahas past paper atau sampel paper yang lain. Kalau kalian ada saran juga boleh di infoin ke Koko. Oke, thank you semuanya. Bye.